Halo, kembali lagi di Infinity Math. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pertidaksamaan linear satu variabel atau PTLSV. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana trik menyelesaikan soal. Trik yang pertama yaitu uraikan dulu soalnya. Nah, di sini kita ketika menemukan ada bentuk yang belum sederhana, kita harus sederhanakan dulu. Atau kita bisa menggunakan trik-trik aljabar tertentu agar dapat menyelesaikannya lebih mudah. Kemudian trik yang kedua adalah kita harus memindahkan variabel dan konstanta ke ruas yang berbeda. Kemudian, untuk tujuan nomor 2 tersebut, ketika kita pindah ruas untuk mengumpulkan variabel dan konstanta, tidak akan merubah tanda pertidaksamaan. Artinya tanda pertidaksamaannya tetap, hanya di sini yang berubah itu tanda pada koefisien atau konstanta, gitu ya. Jadi kalau misalnya tandanya positif jadi negatif dan sebaliknya. Nah, pada poin yang keempat, ketika kita mengalihkan atau membagi kedua sisi itu dengan bilangan positif, maka tanda pertidaksamaannya tidak akan berubah atau tetap. Terus yang nomor 5, ketika kita mengalihkan atau membagi kedua sisi dengan bilangan negatif, nah ini yang agak sensitif. Kalau kita kali dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamanya akan berubah. Oke, berikut saya memiliki 5 contoh soal seperti ini. Bisa di screenshot dulu. Mantap. Nah, kemudian saya akan mencoba menyelesaikan dari nomor yang pertama. Oke, ini soal nomor 1 ya. Berarti yang pertama kita perhatikan dulu, ini suku yang mengandung variabel. Dan ini suku yang mengandung konstanta. Oke ya. Kemudian kita lihat, di sini kita bisa sederhanakan ini dulu, kita uraikan ini dulu. Oke, dengan cara seperti ini. 3/4x ditambah 2, ini tetap lebih besar dari. Nah, di sini kita lihat, ini bentuk pecahan, berarti kita harus samakan penyebutnya. Berarti bentuk 3x ini harus menjadi pecahan berpenyebut 3. Berarti yang di sini kita harus kalikan dengan 3/3. Kenapa kita kalikan dengan 3/3? Karena di sini penyebutnya 3. Nah, sedangkan 3/3 ini adalah 1. Maka bentuk pertidaksamaan ini tidak akan berubah. Oke ya. Nah, trik tersebut juga nanti kalian bisa gunakan untuk soal-soal lainnya. Berarti di ruas kanan ini menjadi 5x/3 dikurangi 9x/3. Oke, karena penyebutnya sudah sama, maka kita bisa sederhanakan. Maka dia akan menjadi 3/4x ditambah 2 lebih besar dari 5x kurang 9x. Ya, berarti negatif 4x/3. Oke, di sini kita harus perhatikan bahwa yang harus pindah adalah ini. Pindah ke sini, ke ruas ini. Dan ini ke ruas ini. Oke ya, maka dia menjadi 3x/4. Nah, ini karena pindah tandanya negatif berarti menjadi positif. 4x/3 tanda pertidaksamanya tetap. Ini menjadi negatif 2. Oke ya, saya pindahkan ke sini. Nah, perhatikan bahwa di sini juga penyebutnya berbeda. Karena penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya dengan menggunakan KPK. KPK dari 4 dan 3 adalah 12. Berarti bentuknya akan menjadi seperti ini. Kemudian 12 dibagi 4, 3. 3 kali 3x berarti 9x. Kemudian 12 bagi 3, 4. 4 kali 4x berarti 16x. Oke, lebih besar dari negatif 2. Kemudian 9x ditambah 16x berarti 25x/12. Lebih besar dari negatif 2. Oke, kita harus membuatnya ini di ruas ini menjadi x sendiri. Maka kita harus mengalihkan kedua ruasnya dengan kebalikannya dari ini. Berarti dia menjadi 12/25 dikali
25 per 12 X lebih besar dari negatif 2 dikalikan dengan 12 per 25. Oke, karena tadi bilangan positif, maka tanda pertidaksamanya itu tetap, ya. Kita bisa sederhanakan. Berarti bentuk ini menjadi X lebih besar dari negatif 24 per 25. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah ini. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 2. Oke, berikut adalah soal nomor 2. Nah, perhatikan ini. Ini suku yang konstanta. Dan ini adalah suku yang mengandung variabel. Berarti yang warna biru harus pada ruas yang sama. Dan yang warna merah harus pada ruas yang sama. Berarti bentuknya akan menjadi seperti ini. 2 per 3X. Nah, ini kita pindahkan ke sini. 3X kita pindahkan berarti menjadi negatif 3X. Tanda pertidaksamanya tetap, berarti di sini 6 kurang 4. Karena di sini positif 4, pindah berarti menjadi negatif 4. Oke, kita tinggal operasikan saja. Nah, pada ruas yang kiri, ini 3X, penyebutnya berbeda dengan suku yang ini. Maka kita harus samakan penyebutnya, berarti sama kayak tadi. Berarti 2 per 3X dikurangi 3X dikalikan dengan 3 per 3. Oke, lebih besar dari sama dengan 6 kurang 4 berarti 2. Selanjutnya bentuk tersebut menjadi 2 per 3X dikurangi 3X kali 3 berarti 9X per 3 lebih besar sama dengan 2. Oke, saya pindahkan ke sini karena penyebutnya sama berarti langsung saja. 2X dikurangi 9X berarti negatif 7X per 3 lebih besar sama dengan 2. Oke, berikutnya kita harus kalikan kedua ruas dengan kebalikan dari koefisien dari X ini. Berarti kita harus kalikan dengan negatif 3 per 7. Oke, kedua ruas ya. Di sini berarti kalikan dengan negatif 7 per 3. Kemudian karena ini kita kalikan dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamanya berubah menjadi kurang dari sama dengan 2 dikalikan dengan negatif 3 per 7. Berarti ini habis, negatif positif. Nah, di sini lupa tanda X, berarti menjadi X kurang dari sama dengan 2 kali negatif 3, berarti negatif 6 per 7. Gampang kan? Mantap. Lanjut ke nomor 3. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Soalnya seperti ini. Nah, untuk soal ini, maka kita perhatikan ini yang mengandung variabel dan yang warna merah ini yang mengandung konstanta. Berarti triknya kita harus selesaikan ini dulu. Oke, supaya di sini selesai, baru tinggal 2X nanti kita pindahkan. Perhatikan bahwa di sini koefisiennya mempunyai penyebut yang berbeda. Nah, kita cari KPK 7 dan 14. Berarti 14. Maka yang kita perlu rubah adalah ini. Kalikan saja dengan 2 per 2 yang sama dengan 1. Berarti dia penyebutnya menjadi 14. Berarti ini menjadi 8 per 14. Ya, jangan lupa kita tadi kalikan dengan 2 per 2. Oke ya. 8 per 14X dikurangi dengan 3 per 14X kurang dari 2X kurang 9. Oke, karena sudah sama kita bisa selesaikan. Berarti ini menjadi 5X per 14 kurang dari 2X kurang 9. Pindahkan 2X ini ke sini. Berarti tandanya berubah. Saya pindahkan ke sini. Berarti menjadi 5X per 14. Oke, kurang 2X kurang dari negatif 9. Mantap ya. Kemudian di sini penyebutnya berbeda, maka pada ruas kiri itu kita harus kalikan dengan 14 per 14 supaya penyebutnya sama. Berarti bentuk ini menjadi
5x per 14 dikurangi dengan, nah ini dikalikan dengan 14 per 14, berarti menjadi 28x per 14 kurang dari negatif 9. Oke, 5x dikurangi 28x menjadi negatif 23x per 14 kurang dari negatif 9. Saya pindahkan ke sini. Oke, selanjutnya kita harus kalikan kedua ruas dengan kebalikannya. Maka ini menjadi negatif 14 per 23 dikalikan dengan negatif 23x per 14. Nah, karena dikalikan dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamanya berubah. Berarti awalnya kurang dari menjadi lebih dari. Nah, di sini juga dikalikan dengan negatif 14 per 23. Oke, sehingga ini bisa disederhanakan. Mantap. Berarti yang di ruas kanan ini sisa x, di sini menjadi lebih besar dari 126 per 23. Oke ya. Nah, di sini bentuknya itu adalah pecahan campuran, maka kita harus sederhanakan dulu. Maka bentuk ini menjadi x lebih besar dari, nah cara menyederhanakannya adalah seperti ini. Kita bagi 126 dengan 23. Atau dengan cara kita mencari kelipatan 23 yang dekat dengan 126, tidak boleh lebih dari 126. Berarti kita cari seperti ini. 126 bagi 23, berarti kira-kira 5 ya. 5 kali 23 berarti 115. Oke, tinggal kita kurangkan. 6 kurang 5, 1. 2 kurang 1, 1. Nah, ini adalah sisanya, sisa 11. Berarti bentuk ini menjadi 5, 11 per 23. Gampang sekali kan? Mantap. Wow. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Sekarang kita fokus yang di sini dulu. Nah, ini bisa langsung kita selesaikan ya. Kita sederhanakan ya. Berarti bentuk ini menjadi 2 kali itu 3P dikurangi 2P berarti sisa P per 6 kurang dari sama dengan 2P plus 3. Oke ya, di sini 6. Oke, berarti ini kita bisa sederhanakan lagi. Bagi dengan 2, berarti ini menjadi P per 3. Oke, kurang dari sama dengan 2P tambah 3. Oke, sekarang perhatikan ini suku yang mengandung variabel dan 3 ini suku yang mengandung konstanta. Maka yang harus kita pindahkan tinggal 2P. Ya, ketika kita pindahkan maka bentuk ini menjadi P per 3 kurang 2P kurang dari sama dengan 3. Oke ya, saya pindahkan ke sini. Nah, perhatikan bentuk ini. Di sini penyebutnya 3. Kita harus samakan penyebut, berarti kalikan dengan 3 per 3. Berarti ini menjadi P per 3 dikurangi 2P dikalikan dengan 3 per 3 kurang dari sama dengan 3. Oke ya, berarti dia menjadi P per 3 kurang 6P per 3 kurang dari sama dengan 3. Oke ya. P dikurangi 6P berarti menjadi negatif 5P per 3 kurang dari sama dengan 3. Oke, sekarang kita tinggal kalikan kedua ruas dengan inversnya. Berarti menjadi negatif 3 per 5 dikalikan dengan negatif 5P per 3. Oke, karena dikalikan dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamanya berubah menjadi lebih dari sama dengan. Ini juga dikalikan dengan negatif 3 per 5. Oke, saya lanjutkan ke sini. Berarti ini sederhana ya, sisa P ya.
Berarti P lebih besar sama dengan 3 kali negatif 3 berarti negatif 9/5. Maka ini menjadi P lebih besar sama dengan negatif 1/4/5. Kalau merubah bentuk ini menjadi bentuk pecahan campuran saya rasa mudah. Oke, gampang kan? Mantap. Oke, sekarang kita ke soal yang nomor 5. Soalnya tadi seperti ini ya. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa tidak ada yang bisa langsung diselesaikan karena penyebutnya itu dalam bentuk konstanta variabel seperti itu. Nah, sekarang kita yang bisa kita lakukan adalah menggunakan sifat distributif. Seperti ini ya, dikalikan masuk ke dalam seperti ini. Kemudian bentuk ini menjadi 3 kali 5 berarti 15P ditambah dengan 9/2 ditambah dengan 3 tambah 2P/3 lebih besar dari 2P+3. Oke ya. Nah, perhatikan bahwa di sini penyebutnya berbeda, berarti kita harus samakan penyebutnya. Berarti KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Kita tulis dulu seperti ini. Nah, berarti ini 6 bagi 2, berarti 3. Terus 3 dikalikan dalamnya, berarti 15P, hati-hati, tambah dengan 9. Harus seperti ini ya, karena 3 dikalikan semua dari pembilangnya. Berarti ini menjadi, nah, ini per 6. Berarti 6 bagi 3, berarti 2 ya. 2 dikali semuanya yang di pembilangnya, berarti 2 kali 3 plus 2P. Ini lebih dari 2P+3. Oke ya, karena penyebutnya sama, berarti kita lanjutkan. Berarti ini menjadi 3 kali 15, berarti 45P. Ditambah dengan 3 kali 9 berarti 27/6. Ditambah dengan 2 kali 3 berarti 6. Ditambah dengan 2 kali 2P berarti 4P/6. Oke, lebih dari 2P tambah 3. Oke, saya pindahkan ke sini. 45P ditambah dengan 27 karena penyebutnya sudah sama. Jadi tambah dengan 6 ditambah dengan 4P/6 lebih dari 2P ditambah dengan 3. Oke ya. Berarti perhatikan di sini. Ini variabel, suku mengandung variabel, ini konstanta dan ini juga konstanta. Oke. Berarti ini menjadi 49P ditambah dengan 27 ditambah 6 berarti 33/6 lebih besar dari 2P ditambah dengan 3. Oke ya. Berarti bentuk ini menjadi 49P/6, kita harus pisahkan, ditambah dengan 33/6 lebih besar dari 2P ditambah 3. Kenapa dipisahkan? Supaya kita tahu dengan jelas mana yang suku konstanta, mana yang suku yang mengandung variabel. Ini menggunakan teknik manipulasi aljabar dari persamaan linear satu variabel dulu. Oke, sekarang kita tinggal kumpulkan yang sejenis. Berarti di sini tetap 49P-nya tetap per 6. Ininya pindah, berarti negatif 2P. Nah, lebih besar dari 3-nya tetap dikurang dengan 33/6 karena 33/6-nya pindah. Oke ya. Perhatikan bentuk yang ini. Ya, karena penyebutnya beda maka kita harus samakan dulu. Berarti negatif 2P kita harus kalikan dengan 6/6. Berarti dia menjadi 49P/6 dikurangi dengan 2P dikalikan dengan 6/6 lebih dari, yang ini juga kita harus samakan penyebut, berarti kalikan dengan 6/6 juga 3-nya. Berarti 3 dikalikan dengan 6/6 kurang
33 per 6. Berarti bentuk ini menjadi 49P per 6 dikurangi dengan 12P per 6 lebih dari 18 per 6 dikurangi dengan 33 per 6. 49P dikurangi dengan 12P berarti 37P per 6 lebih dari 18 dikurangi dengan 33 berarti negatif 15 per 6. Oke ya. Maka selanjutnya kita harus kalikan dengan inverse dari koefisiennya P. Berarti kita kalikan dengan 6 per 37. Ya, dikalikan dengan 37 per 6P lebih dari negatif 15 per 6 juga dikalikan dengan 6 per 37. Oke, tanda pertidaksamaan tidak berubah karena kalikan dengan bilangan positif. Selanjutnya saya lanjutkan di sini. Berarti ini bisa disederhanakan ya. Berarti psi. Maka di sini ruas di sini menjadi P lebih dari. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Perhatikan. Oke ya. Berarti menjadi negatif 15 per 37. Oke, gampang sekali kan ini? Mantap. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar atau nanti kita bertemu di kelas untuk saling berdiskusi. Terima kasih.